inti yaitu ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Haikal Hasan, STMT atau kita sebut biasanya Babe Haikal. Kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan ceramah. Jalan-jalan ke pasar lama. Jalan-jalan ke pasar lama sampai sono ke tukang gigi. Saya juga gak lama-lama, habis ini ada ceramah lagi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya jam 10 di Preman. Preman itu di mana Preman namanya? Perkumpulan, pokoknya perkumpulan remaja yang mengadakan maulid di Bekasi juga jam 10. Jadi jam 12 zuhur itu bubar. Jadi sebelum bubar udah sampai orangnya. Udah sampai. Udah jemput. Jadi baik, billahi taufiq wal hidayah. Belum mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bakal kita tinggalkan tempat ini sebelum bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan kita tinggalkan tempat ini sebelum di hati kita bersemayam satu-satunya manusia yang paling berhak mengisi sanubari kita. Satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Satu-satunya manusia yang menunggu kita di depan jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak laki lo bu, tidak bini lo pak. Mana bisa laki lo bini lo begitu. Betul? Gak bisa Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Presiden gak bakal bisa. Apalagi sekedar Menko gak bisa. Bisa? Gak bisa. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi Isa alaihissalam berkumpul gak bisa. Bahkan malaikat mukarrabin tambah malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil Munkar Nakir Akibat Ridwan Malik nggak bisa juga. Tambah malaikatnya Arsy, tambah malaikat alam mukarrabin yang memanggul Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Semuanya bergabung, semua habaib, semua kiai, semua ulama membawa telaga minum. Kita bisa minum ya boro-boro dia aja belum tentu. Betul nggak? Yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan kita air minum ketika semua makhluk kehausan di telaga Kautsar, yang bisa menunggu kita di depan jembatan Shiratal Mustaqim. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Itu yang harus kita peringati hari ini, dan itu menjadi topik utama kita. Keluar dari tempat ini dadanya penuh dengan cinta 100% asli, murni, tulen 24 karat kepada yang mulia, yang namanya akan kita sebut, yang akan menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna wa habibana wa syafi'ana wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, topiknya seperti itu. Pokoknya pulang dari sini bertambah rezeki kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini yang sakit Allah angkat semua penyakitnya. Pulang dari sini yang susah Allah lepaskan semua kesusahannya. Pulang dari sini yang belum dapat jodoh Allah kirimkan jodoh yang terbaik dari Allah. Tafadhal ya Rab, ya Rab, ya Rab. Masya Allah. Tafadhal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mulai. Nih nunggu enti dulu nih. Antum datang mah mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah wa amma ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun 'alaihi. Bismillahi azallah, bismillahi jalallah.
Bismillah ta'asabna billah, bismillah tawakkalna billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi ma'siyatillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa, wa khaba man tagha. Itu artinya beruntung orang yang bertakwa. Faqad faza man ittaqa. Enggak ada lain. Hanya orang bertakwa yang beruntung. Selebihnya faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Binasa. Selebihnya binasa. Saya sebut dengan kalimat tagha yaitu berlebihan. Binasa. Artinya pokoknya selain yang bertakwa binasa. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu menjadi topik utama. Kita melihat ke belakang diri kita, orang-orang yang telah berlalu. Begitu juga kita lihat sejarah baru untuk lighadin, untuk bersikap besok bagaimana. Bagaimana cara kita bersikap besok lighadin, dengan cara melihat apa yang telah lalu. Itulah topiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena habis ini mesti sebelum lohor mau sampai di Bekasi Utara, maka insya Allah yang saya mau sampaikan sedikit yaitu satu sunnah Nabi. Satu aja. Yang mana yang mau dibahas satu silahkan. Sunnah Nabi. Mana dia sunnah Nabi? Satu, misalnya apa sunnah Nabi misalnya? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi makan tangan kanan. Sunnah Nabi nikah. makannya sambil duduk. Sunnah Nabi Menyambung silaturahim. Senin puasa, Senin Kamis silaturahim. Sunnah Nabi. Hah? Ayyamul bid puasa 3 hari. Sunnah Nabi. Qiyamul lail, sunnah Nabi. Duha, sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Saya nulis buku, judulnya 1000 sunnah Nabi, benar-benar 1000. Baru 4 sebut udah berhenti. Apa? Makan tangan kanan, ya. Masuk kamar mandi kaki kiri, ya. Keluar kaki kanan, ya. Baru 8. Sunnah Nabi. Pak Lurah, Pak Kiai, lihat betapa hancur hati kita dari tahun ke tahun. Alhamdulillah atas izin Allah, ini 1984 udah ceramah. Tahun 84 udah diundang sampai ke Parung waktu itu pertama kali. Itu belum kuliah itu. Masih SMA tuh, udah ceramah. SMP, SMA ya? Udah. Umur lu masa nggak tahu? SMP kayaknya. Apa SMA ya? 84. Oh SMP 86 SMA. 86 SMA. Dari tahun ke tahun yang saya tanya, sunnah Nabi nggak seputar dari itu doang udah. Apalagi ini lebih parah lagi malam Jumat, ya Allah. Jadi, mumpung belum terlalu jauh, saya sampaikan nggak ada hadisnya, alias palsu. Yang mulia guru kita, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub MA almarhum. Beliau imam besar Masjid Istiqlal, menulis buku judulnya Hadis-hadis palsu yang populer.
Salah satunya itu malam Jumat. Udah salah populer lagi. Yang mulia guru saya juga di mana saya belajar kepadanya, Al-Imam Syekh Dr. Ahmad Lutfi Fatullah RCMA. Itu cucu daripada guru Mughni Kuningan. Juga menyatakan hadis itu palsu. Yang masih hidup, guru saya juga, sahabat saya juga, 30 tahun bersamanya, Profesor Dr. Daud Rashid MA, juga menyatakan hadis itu palsu. Sahabat saya, Dr. Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, juga menceritakan saking palsunya, dicari di kitab hadis palsu aja nggak ada. Bodong. Jadi jangan disebut-sebut lagi. Saking palsunya itu, dicari di kitab itu salah diri, ngomongnya begitu. Tetapi selama 40 tahun berdakwah, selalu kalau ditanya sebutkan sunnah Nabi, siwak, masuk WC kaki kiri, makan tangan kanan. Berat memang, dakwah kita berat. Dakwah kita berat, para kiai, para alim ulama, para hafiz, para hufaz, para hujaj, ketua DKM yang saya hormatin, ketua yayasan yang saya hormatin, ketua masjid, ketua Forkis yang saya hormatin, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya nggak sebut lagi tadi, Pak Lurah dan semua jajarannya. Berat memang dakwah, berat. Tapi bukan berat kalau namanya bukan dakwah. Kalau bukan dakwah kalau namanya, kalau nggak berat. Tapi hari demi hari semakin kita rasakan hal yang demikian. Semakin hari semakin dangkal. Belum pernah saya mendengar ucapan yang sangat sunnah yang harus ditegakkan. Sunnah Nabi itu adalah iya baca Quran ya bu ya. Udah kencang keras salah lagi, ya Allah. Nggak salah, itu benar. Itu benar. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ayatnya udah pada hafal, tapi nggak dikonekin, nggak disambungin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ke situ pola pikirnya. Sunnah Nabi siwak betul, tapi yang bersihkan gigi lu sendiri. Sunnah Nabi sholat duha betul, tapi yang dibukakan rezeki lu sendiri. Sunnah Nabi qiyamul lail betul, yang diangkat ke tempat yang mulia untuk ente sendiri. Sunnah Nabi makan pakai tangan betul, yang sehatkan ente sendiri. Semua ente sendiri. Saya kepengen banget begitu sebutkan sunnah Nabi memelihara anak yatim. Kepengen banget. Nggak ada yang salah, semua benar. Tapi saya kepengen tingkatannya itu naikin. Sunnah Nabi apaan? Menyisihkan pendapatan untuk mencari orang-orang miskin dan memberi makan mereka rutin. Bukan sekali-sekali doang. Tuh. Sampai Yahudi yang kelaparan, rutin tiap pagi Nabi kasih makan. Yahudi kelaparan. Sallu ala Muhammad. Kalau udah soal kemaslahatan umat, Nabi nggak lihat lagi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu. Maaf, ini saya bawa kekinian. Kalau dulu mah nggak ada. Yang ada Yahudi, Nasrani, Majusi, dan musyrik. Ada yang kelaparan satu, Nabi tetap rutin kasih makan. Kemarin ada 4 orang keluarga meninggal karena kelaparan di rumah. Coba bayangin. Mau ditaruh di mana muka kita di depan Rasulullah nanti? Kalau ada warga yang kelaparan di tengah-tengah kita. Sementara kita masih sibuk. Sunnah Nabi urusannya siwak, sama masuk kaki kiri, sama panjangin jenggot. Nggak salah. Sunnah, panjangin jenggot sunnah. Nah, saya nggak numbu aja. Kerok kali. Numbu di sini doang. 1, 2, udah gitu putih lagi. Kalau di kiri kanan kan cakep ya. Iya. Obatnya kurang. Kakek orang sono, lahir di sono, bapak orang sono, kita lahir di mari, tetap aja jenggotnya nggak ada. Hadirin,
Pengen kita dengar sunnah Nabi itu apa? Mencari orang miskin dan memberi makannya. Pengen kita dengar sunnah Nabi apa? Memuliakan tetangganya. Pengen kita dengar sunnah Nabi apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Pengen kita dengar sunnah Nabi apa? Membangun bak sampah yang besar supaya warga buang sampah dengan tertib dan teratur. Pengen kita dengar sunnah Nabi apa? Membersihkan kali setiap pagi. Pengen kita dengar yang begitu. Itulah rahmatan lil alamin. Begitu dong. Jangan kecilkan sunnah Nabi dengan versi kita sendiri. Betul. Nggak ada yang salah, hati-hati nih, hati-hati saya bilang. Jangan saya disangka melecehkan sunnah Nabi, jangan diplesetin, jangan kayak buzzer loh. Kan kerjaannya buzzer begitu. Mentang-mentang saya didudukin teratas pada waktu itu, ya, sebagai basis yang di 02, habis tiap hari ini laporin sana laporin sini, datang gitu, begitu diklarifikasi ternyata salah begitu terus sampai bersahabatan akrab dengan polisi. Gara-gara apa ya? Gara-gara yang dilaporin buzzer hoax semua, potongan-potongan video semua. Namun ada di antara kita sesama umat Islam percaya sama buzzer, kita dituduh pengkhianat. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Emang buzzer kerjaannya jago, tukang pecah belah. Betul. Insya Allah Allah kembalikan persatuan dan kesatuan kita. Amin. Pengen kita dengar sunnah Nabi itu menjaga mulut supaya saudaranya jangan tersinggung dari ucapannya. Pengen kita dengar sunnah Nabi itu menjaga lisanmu, jangan sampai ada orang yang tersinggung dengan ucapan kita dan tangan kita dan perbuatan kita. Bukan sekedar masuk ke WC kaki kiri keluar kaki kanan, bukan sekedar makan korma 3 jari, tapi itu terus yang dikumandangkan. Sunnah Nabi itu adalah melindungi minoritas. Bantah kalau bisa. Karena Rasulullah SAW ketika Futuh Mekah beliau bersabda, siapa yang mengganggu mereka, mobil khusus orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Tuh. Sunnah Nabi itu menjaga mereka sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Siapa yang mengganggu kehormatannya sama dengan mengganggu kehormatanku. Sunnah Nabi itu menjaga persatuan dan kesatuan. Sallu ala Muhammad. Besarkan nabimu. Jangan cuma sekedar yang kembaran biasa-biasa aja. Sering saya mendengar kisah, sering lihat anak-anak soal jawab di soal ujian. Sebutkan sifat Nabi: sidik, tablik, amanah, fatonah. Betul. Saya juga punya murid, saya juga punya yayasan, saya juga punya madrasah, saya juga punya majelis taklim, namanya Majelis Taklim Syekh Ali bin Abdullah Baros. Itu majelis taklim Al-Fakir. Fadol pada datang, fadol malam Jumat terakhir. Iya. Ya. Ada santrinya 200 orang. Pertanyaan saya sama mereka begini: sebutkan sifat Nabi selain sidik, tablik, amanah, fatonah. Selain itu, saya mengatakan sebutkan 50 sifat Nabi. Karena kurikulum kita cuma ngajarin sidik, tablik, amanah, fatonah. Dulu kita dengar Ahok juga ngomong begitu. Benar nggak? Dulu dia ngomong begitu. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Dan kelima sumber waras, ada bilang gitu aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 50 sifat Nabi. Saya tanya ke anak-anak, sebutkan 50 sifat Nabi. Bingung nggak dia pada? Bingung, makanya saya bilang luaskan. Ini zaman milenial. Anak muda, luaskan sifat Nabi itu apa? 1, pemersatu dunia. Ulama, kiai, habaib yang saya hormati, yang saya muliakan, sering kita dengar Nabi menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, gitu kan? Sayang banget, koma putihnya, tapi titik sampai di situ. Padahal Nabi menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Nabi menyatukan kaum Bani Huraidah dengan Bani Aus. Itu Yahudi semua, Nabi satukan semua. Jadi Nabi bukan hanya menyatukan antar Islam, tapi Nabi juga menyatukan suku-suku, ras, kelompok, agama, organisasi yang lain di luar Islam.
maka pantas kita nobatkan Nabi bapak persatuan dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan cuma itu. Nabi pada waktu di zamannya di Mekah sebelum diangkat jadi Rasul, tidak ada satu orang pun kecuali pernah berhubungan uang dan meminjam uang daripada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Karena dia pemuda terkaya di zamannya. Terkaya, tidak ada satupun yang lebih kaya dari Nabi Muhammad. Tapi lihatlah, sejarah mencatat dia pemuda miskin yang menikahi seorang janda kaya. Yang mulia Sayyidatuna Al-Kubra Khadijah Al-Khuwailid. Ya, beliau terkaya di zamannya. Mas kawin yang diberikan kepada Khadijah, kalau dihitung zaman sekarang, sama dengan 40 mobil termewah, yaitu 40 buah mobil Rolls Royce. Bandingkan dengan antum, paling seperangkat alat sholat. Nabi itu kaya, Bu. Kaya raya, bahkan paling kaya. Tapi beliau hidup sederhana. Beliau hidup memilih hidup lebih miskin. Kalau kita terpaksa miskin. Beliau memilih miskin, tapi kaya aslinya. Berapa mas kawinnya ketika melamar yang mulia Sayyidatuna Khadijah? 40 ekor unta betina ditambah 512 keping emas. Ente itu 3 gram. Utang lagi. Tambah seperangkat alat sholat. Apaan? Mas kawin Al-Quran. Apaan? 512 keping emas. Berapa tuh keping? Berapa puluh gram itu keping? Berapa kilo Nabi emasnya? Kiloan. Berapa puluh kilo emasnya tuh Nabi? Pada waktu usia 25 melamar yang mulia Hadratus Syekh Khadijah Kubra Khadijah Al-Khuwailid. Berapa orang pembantu Nabi? Berapa? 28 orang pembantunya. Rumahnya segede apa? Dan macam-macam. Makanya kalau mau buka sejarah yang lengkap, buka sejarahnya. Ini manusia pilihan Allah ini. Api-api semua dikeluarkan untuk membebaskan para budak yang disandra oleh para kafir Quraisy. Dikeluarkan untuk dakwah. Dikeluarkan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai habis, sampai menjelang wafat, tidak tertinggal satu benda pun kecuali meja makan. Itu yang disampaikan oleh Al-Kubra Khadijah. Nabi adalah bapak persatuan dunia. Nabi adalah bapak emansipasi wanita di dunia. Karena beliaulah yang menghargai wanita. Pada waktu itu semua melecehkan wanita. Pada waktu itu wanita dianggap barang yang bisa ditukar, yang bisa dijadikan boros, yang bisa dijadikan bayaran perjudian. Bayarannya wanita. Nabi yang mengharamkan itu semua. Nabi adalah bankir pertama di dunia. Karena beliau semua orang pernah berhubungan uang dan pinjam uang. Nabi bapak pegadaian pertama di dunia. Karena pada waktu itu semua orang Mekah kalau mau keluar kota dia titipkan barangnya di rumah Nabi SAW. Nabi bapak antariksawan pertama di dunia. Karena beliau yang pertama kali menjelaskan soal gerhana matahari dan gerhana bulan. Karena beliau yang pertama kali menceritakan bulan dan matahari tidak akan saling berdahuluan, dan malam tidak akan mendahului siang dan siang tidak akan mendahului malam. Kurang apa coba? Lengkap seutuh-utuhnya. Nabi pula bapak kedaulatan pertama kali di dunia. Karena beliau memutuskan dalam piagam Madinah, apabila negara Madinah dalam bahaya, maka baik Islam maupun yang bukan Islam harus bersatu padu membela negara ketika diserang oleh bangsa yang lain. Lihat, Nabi memberikan konsep hankam. Nabi memberikan konsep apa? Kedaulatan. Nabi pasal 1 piagam Madinah, Nabi menyatakan Nabi tidak lagi melihat suku, ras, kelompok, golongan. Dipanggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mulia. Dipanggil bangsa Arab, suku Bani Tamim, konglomerat. Dipanggil lagi Bilal bin Rabah, miskin, bekas budak, orang Habasyah, Ajam. Tidak ada kemuliaan Abu Bakar dibanding Bilal, dan tidak ada kemuliaan Bilal dibanding Abu Bakar, kata Nabi. Bapak yang menyamakan, bapak bineka tunggal ika, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil lagi Ali bin Abi Thalib, mulia, Arab, Quraisy, Ahlul Bait, keluarga Rasul.
Dipanggil lagi Salman Al-Farisi, Ajam dari Persia, mantan Yahudi, mantan Nasrani. Tidak ada kemuliaan Ali dibanding Salman, dan tidak ada kemuliaan Salman dibanding Ali, kecuali semuanya adalah takwanya. Nabi nggak lihat suku. Kita sampai sekarang masih suka lihat. Orang Jawa maunya kumpul sama orang Jawa, disangka persatuan. Itu bukan persatuan, itu perkumpulan orang Jawa. Orang Betawi maunya kumpul sama orang Betawi, itu bukan persatuan, itu namanya forum Betawi Rempuk. Orang Sunda maunya kumpul sama orang Sunda, itu bukan persatuan, itu namanya paguyuban Pasundan. Orang Padang kumpul maunya sama orang Padang, itu bukan persatuan, itu arisan orang Minang. Betul tidak? Persatuan itu terdiri dari berbagai macam perbedaan, mereka bersatu. Maka topi nih saya angkat setinggi-tingginya untuk Ketua Forkis yang menyatukan semua elemen Islam di Bekasi. Tepuk tangan gemuruh. Perlu dicontoh ini. Orang NU maunya kumpul sama orang NU, itu bukan persatuan, itu perkumpulan Nahdiyin namanya. Orang Muhammadiyah kumpulnya maunya orang Muhammadiyah, itu bukan persatuan, itu perkumpulan Muhammadiyah dan Kokam. Orang Al-Irsyad maunya kumpul sama orang Al-Irsyad, itu bukan persatuan, itu perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Betul apa tidak? Betul. Ada lagi orang kita bikin maulid dibidah-bidahkan, maunya kumpul sama kelompoknya, seolah-olah paling nyunnah. Yang lainnya emang apaan? Ini Ustadz sunnah, emang kenapa gue makruh? Ini bukan persatuan, ini asobiyah namanya. Tapi persatuan itu adalah mau apapun sukunya, kelompoknya, mau apapun organisasinya, dia berkumpul bersama karena Tuhannya sama, nabinya sama, agamanya sama, kiblatnya sama, kitabnya sama, semuanya sama. Ini yang namanya ukhuwah Islamiyah. Hari ini mulai hilang begitu. 01 mantan sama 02 mantan nggak mau ketemu, ngatain cebong, sini ngatain kampret. Berganti lagi menjadi perkataan yang lebih bengis. Ini komunis, ini Yaman. Berganti lagi ini kadrun, ini kodrun. Apa-apaan coba seperti ini. Tiap hari, tiap bulan kita bikin maulid, tiap tahun kita bikin maulid. Tapi sunnah Nabi yang dibicarakan masih seputar jenggot dan siwak. Padahal persatuan dan kesatuan tinggal di ujung tanduk, saudara. Sallu ala Muhammad. Persatuan tinggal di ujung tanduk. Kita masih mempersoalkan mantan 1, mantan 2. Masih ada barisan mama sakit hati. Sakit hati kenapa lu? Sakit hati kenapa? Ada barisan mama sakit hati. Kenapa? Ditinggalin. Siapa yang ninggalin? Di sini nggak ada ya? Cakep. Di sini ada nggak? Ada. Di sini ada nggak? Cakep. Kalau kita insan-insan yang mengerti esensi daripada agama dan persatuan, saya ceritain. Kurang musuhan apa? Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW. Abu Sufyan berencana membunuh Nabi. Abu Sufyan merencanakan perang Badar. Abu Sufyan merancang perang Uhud. Semua tujuannya untuk mencelakai Nabi. Tapi ketika Nabi yang memegang pasukan, apakah Nabi membalas Abu Sufyan? Tidak. Abu Sufyan masih musyrik. Apa kata Nabi? Siapa yang masuk Ka'bah aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh nggak diikutin Nabi, Bapak persatuan dunia seperti itu. Kurang bertempurnya apa pendeta Sopranios yang mengusir umat Islam di Yerusalem. Dia pimpinan di Yerusalem dengan Umar bin Khattab tahun 636 ketika beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Kurang musuhan apa? Semua penduduk Islam diusir oleh pendeta Paus Sopranios. Tapi ketika Khalid bin Walid mendatangi dan menaklukkan, dan kemudian kunci dipegang untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang ke sana, dan kemudian kunci tidak diambil, tapi diserahkan lagi oleh Umar bin Khattab kepada pendeta. Dengan Umar bin Khattab menjamin pendeta
masjid gerejanya tidak akan diganggu oleh umat Islam, dan bersama-sama pendeta itu menertibkan, membuat ketertiban untuk kemaslahatan semua umat, baik Islam maupun Yahudi maupun Kristen yang tinggal di kota Yerusalem. Awalnya bermusuhan. Kurang jahat apa itu? Raja Baldwin bersama pendeta Paus Urbanus II yang membunuh umat Islam yang ada di kota Hebron, Yerusalem, Ramallah. Sebanyak 65.000 orang Islam dibantai selama 3 tahun oleh mereka. Tibalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjid Al-Aqsa. Apakah dengan membunuh lagi? Tidak, tapi melanjutkan perjanjian Wa'dal Umariyah yang Umar bin Khattab buat dengan perjanjian Ramallah yang isinya bersama-sama membangun seluruh kota Palestina. Sallu ala Nabi Muhammad. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengikuti Umar bin Khattab mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di belahan dunia juga terjadi. Tahun 1600 ketika Toyotomi bertempur dengan Tokugawa.